Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adriansa di acara Dialektik TV Ngaji Filsafat. Kali ini saya sendiri, tidak ada partner saya, tapi akan bersolo karir. Kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Raden Mas Panji Sosrokartono. Beliau adalah seorang tokoh besar sebenarnya di bangsa ini, tapi memang sangat kurang didengar atau kurang tertulis di sejarah bangsa Indonesia. Tapi banyak sekali peran-peran beliau yang sangat menggemparkan dunia pada eranya. Nah, Raden Mas Panji Sosrokartono ini adalah kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini, yang kalau kita tahu beliau adalah seorang perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, Kartono ini kakaknya Kartini karena namanya hampir sama. Beliau bisa dikatakan kakak sekaligus mentor dari Raden Ajeng Kartini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pemikiran dari Sosrokartono, saya akan menjelaskan sedikit tentang siapa sih beliau. Orang yang lahir pada tahun 1887. Jadi sudah sangat tua ya kalau misalnya masih hidup sekarang ya. Nah, beliau ini adalah seorang bangsawan Jawa. Beliau mempunyai ayah bernama Raden Mas Adipati Sosroningrat. Itu ayah beliau. Dan beliau juga punya seorang ibu bernama Nyonya Ngasirah. Jadi Raden Mas Sosrokartono ini adalah seorang ningrat. Jadi dari ayahnya ini seorang ningrat dan ibunya ini adalah keturunan dari seorang ulama. Jadi ada dua pertemuan di sini. Kalau kita bagaimana sepengetahuan kita di era politik etis dulu, politik zaman Belanda, memang seorang ningrat itu harus menikah dengan sesama ningrat. Tapi di sini beliau justru lahir dari seorang ningrat, seorang bangsawan yang menikah dengan seorang ibu beliau yang dari kalangan ulama. Sosrokartono ini adalah seseorang yang sangat-sangat peduli pada pendidikan, orang yang modern dan juga mengikuti pendidikan Belanda, tapi juga seorang spiritualis. Nah, ini menariknya di mana? Karena seorang yang pendidikan Belanda yang modern itu kadang-kadang sering diidentikan dengan budaya seperti suka dansa-dansa, minum-minuman keras, atau suka hidup yang glamor lah. Tapi berbeda dengan Sosrokartono. Sosrokartono ini melihat bahwa modern itu tidak seperti itu, tapi modern ini adalah lebih ke budaya yang positifnya. Misalnya Barat itu beliau lihat sebagai sisi progresifnya ya, yaitu profesionalitas, mengedepankan kualitas, atau juga mengedepankan rasionalitas, dan mengedepankan ilmu pengetahuan dan juga karakter. Di situ meritokrasi. Jadi meritokrasi tepatnya seperti itu. Jadi berbeda dengan kalangan bangsawan yang melihat melihat seseorang itu bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan dari keturunan atau dia anaknya siapa. Nah, Sosrokartono ini dan ayahnya Sosroningrat tidak melihat itu, justru melihat bahwa ke Barat itu mengedepankan kualitas pribadi seseorang, watak seseorang, dan ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi tolak ukur seseorang pantas untuk menjadi pemimpin. Berbeda dengan sistem feodalistik yang melihat seseorang itu bukan berdasarkan kualitas atau ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan dia anaknya siapa. Sosrokartono ini adalah seorang poliglot yang menguasai banyak bahasa. Beliau menguasai 17 bahasa asing dan 10 bahasa Nusantara. Dan semua itu dipelajari secara otodidak, bukan berdasarkan les khusus, tapi belajar secara otodidak. Jadi benar-benar seorang yang mempelajari bahasa dari dasar. Dan ini dikatakan oleh seorang psikiater bahwa orang yang poliglot itu dia memiliki otak yang tidak simetris ya, atau otak putihnya itu banyak. Saya tidak mengerti maksudnya bagaimana, tapi bisa dikatakan beliau ini memang otaknya berbeda dengan rata-rata orang karena dia mampu memiliki kecerdasan linguistik yang sangat luar biasa. Keseharian dari Sosrokartono ini suka tirakat. Jadi berbeda dengan kaum bangsawan yang pada saat itu, anak-anak bangsawan kan sukanya kalau tidak berdansa-dansa, bergaya-gaya seperti orang-orang Eropa, atau hidup dengan materialisme, hidup dengan materialistik.
hedon, konsumtif. Justru Sosrokartono ini tidak melakukan itu. Dia mengedepankan tirakat. Nah, jadi seperti orang yang asketisme lah. Jadi sering sekali kita lihat bahwa Sosrokartono itu hanya makan lombok, cabai-cabean saja dengan air putih. Ini bukan cabai-cabean, tapi cabai beneran yang merah-merah itu dan air putih. Karena juga dia pernah puasa berbulan-bulan, misalnya 1 bulan penuh ketika Asyura. Beliau berpuasa hanya minum teh di waktu pagi hari dan meminum teh juga di waktu berbuka puasa. Jadi benar-benar beliau melakukan tirakat-tirakat yang sangat keras dan sangat mengedepankan penderitaan fisik. Jadi membuat dirinya itu menyiksa badan lah. Jadi bisa dikatakan bahwa beliau itu sangat jauh dari sikap konsumtif, hedonis atau materialistik. Jadi lebih mengedepankan sikap asketisme Jawa tentunya. Sosrokartono ini juga menghindari dari makan makanan yang enak. Tadi ya seperti saya bilang hanya makan cabai dan air putih. Juga menghindari dari tidur yang enak. Pernah dikatakan bahwa beliau itu tidur itu jam 3 pagi, sekitar 1 jam atau 2 jam, lalu bangun lagi. Dan itu pun tidak di kasur, tapi di atas kursi. Jadi beliau tidur selama 2 atau 3 jam, lalu bangun lagi, beraktivitas lagi, seperti itu. Dan beliau sangat rajin dalam membaca buku. Bahkan dikatakan bahwa Raden Ajeng Kartini ini ketika dalam pingitan itu diberikan buku oleh beliau gitu. Karena memang sistem feodalistik ini kan ya, di mana perempuan itu tidak bisa berpendidikan tinggi, hanya boleh tidur di kasur sumur gitu, kasur dapur sumur. Nah, kemudian beliau tidak melihat itu pada adiknya. Jadi adiknya itu walaupun dalam pingitan tetap diberikan buku untuk dibaca sebanyak-banyaknya. Dan disitulah membuat Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita dengan bukunya itu, Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, Sosrokartono ini sebagaimana adiknya Raden Ajeng Kartini itu pernah belajar mengaji juga. Jadi bukan seorang yang tidak kejawen atau orang yang tidak beragama dengan baik ya, tapi beliau juga belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kiai Haji Soleh Darat ini juga guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri dari pergerakan Muhammadiyah. Nah, ini sangat luar biasa bahwa beliau seorang spiritualis Jawa, tapi juga mengaji dengan seorang ulama besar pada saat itu. Sosrokartono juga pernah tinggal di Tanjung Pura, di Langkat ya, Sumatera, di mana beliau saat itu mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Jadi bukan hanya seorang yang asketisme, hanya individualistik, tapi beliau mengedepankan bahwa sikap prihatin atau asketisme ini harus diwujudkan dalam ranah sosial, yaitu beliau memberikan pengobatan-pengobatan gratis pada masyarakat di Tanjung Pura, Sumatera itu, yaitu pengobatan dengan air putih. Jadi pengobatan beliau ini bukan herbal, bukan dengan pengobatan medis, tapi pengobatan dengan air putih. Jadi air putih beliau diyakini mampu mengobati segala macam penyakit. Bahkan banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa ada obatnya, bahkan sudah divonis dokter ini tidak bisa disembuhkan, bisa sembuh dengan air putih yang beliau doakan. Tapi sebetulnya bukan beliau doakan, tapi ada satu istilah namanya alif. Nah, alif ini adalah suatu tulisan kaligrafi. Jadi sebelum beliau menulis tulisan huruf alif itu, beliau berpuasa dulu berbulan-bulan, bertirakat dulu, akhirnya ditulislah itu. Ada yang disulam, ada yang dijahit, ada yang dibordir, itu ditaruh di ruang tamunya. Jadi ketika itu air hanya ditaruh di depan alif itu, dan beliau bermunajat bagaimana muncul energi kekuatan atau pertolongan Allah melalui alif itu yang dituangkan dalam air. Kemudian air itu diyakini bisa mengobati banyak orang. Kalau ditanya apa rahasianya, ya beliau tidak tahu juga, karena saya juga tidak tahu, kata beliau. Tiba-tiba itu bisa mengobati. Dan itu hanya hal yang saya lakukan dan saya tidak tahu apa penyebabnya. Nah, disinilah salah satu kelebihan spiritual atau keajaiban, kalau bisa kita bilang karomah lah, dari Raden Mas Panji Sosrokartono. Selain seorang spiritualis, tadi kan saya katakan sebagai seorang spiritualis, Sosrokartono ini juga
seorang jurnalis ya, seorang wartawan. Bahkan beliau adalah seorang wartawan dari Perang Dunia Pertama. Itu beliau menjadi wartawan yang gajinya cukup besar, sampai sekitar $1.250 ya. Ya kalau sekarang bisa berapa juta lah itu. Lumayan di atas UMR lah, 17 jutaan gitu lah. Nah, itu gajinya sangat besar saat menjadi wartawan di Perang Dunia Pertama. Dan saat itu juga beliau menjadi penerjemah di Liga Bangsa-Bangsa. Jadi itu karena kecerdasannya beliau dalam bahasa ya, juga menguasai, tadi saya katakan sebagai 17 bahasa dia kuasai secara otodidak. Sosrokartono saat menjadi wartawan ini banyak keajaiban-keajaiban yang beliau lakukan selama menjadi wartawan ya. Salah satunya adalah ketika itu ada satu kereta yang berhenti di tengah hutan, dan di dalam hutan itu dilakukan penjagaan ketat, tidak boleh ada yang mendengarkan hasil perundingan tersebut. Tapi Sosrokartono mampu menembus barikade itu, jadi bisa menulis semuanya. Entah bagaimana, padahal beliau tidak ada di dalam kereta tersebut, entah bagaimana bisa menembusnya, beliau bisa menulis berita itu dengan baik dan benar dari perundingan yang ada dalam kereta tersebut. Entah itu kekuatan batinnya atau dia bisa mendengar jarak jauh, kita tidak tahu. Tapi ini yang jelas salah satu hal yang menurut sejarah ini sebagai hal yang menggemparkan pada saat itu. Dan juga Sosrokartono ini juga bisa memfoto kawah ya, kawah dari atas udara tanpa menggunakan pesawat. Dan bagaimana caranya sampai sekarang juga tidak ada yang tahu. Ini sangat menggemparkan dunia saat itu. Sosrokartono juga pernah menjadi wartawan di namanya Bintang Hindia. Jadi wartawan salah satu tim redaksi, kemudian berubah nama menjadi Indonesia Merdeka. Jadi media namanya Indonesia Merdeka. Dan saat itu Sosrokartono ini membuat tulisan-tulisan yang mengedepankan nasionalisme, bahwa rakyat Indonesia harus belajar ilmu pengetahuan, harus memperdalam ilmu pengetahuan. Tujuannya bukan untuk menjadi pegawai Belanda, tujuannya bukan untuk menjadi budaknya orang Belanda atau budaknya penjajah, tapi orang rakyat Indonesia ini harus memperdalam ilmu pengetahuan agar kita tidak menjadi budaknya penjajah, agar kita merdeka. Disitulah visi dari Sosrokartono. Dan beliau juga pernah mengajar di taman siswa, juga pernah mengajar di beberapa sekolah, dan tidak pernah mau digaji. Bahkan pernah beliau itu hanya minta transportasi saja, ongkos perjalanan dari rumahnya ke lokasi tempat beliau mengajar. Nah, saat itu juga belajar berdampingan dengan Ki Hajar Dewantara ya, beliau membuat cabang taman siswa di Kota Bandung. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar concern dengan pendidikan, punya passion di pendidikan, tapi tujuannya bukan untuk mencari penghidupan, bukan untuk mencari uang atau mencari gaji, tapi benar-benar ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa bangsa yang besar itu harus memiliki kecerdasan, harus memiliki ilmu pengetahuan agar kita tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain. Setelah berhenti menjadi wartawan pada sekitar tahun 1930, Sosrokartono ini sibuk mengabdi pada masyarakat. Beliau memiliki suatu padepokan namanya Darussalam. Jadi ada namanya pengobatan Tirto Husodo. Jadi suatu pengobatan dengan air putih. Ini sangat menarik. Jadi banyak sekali minat dengan pengobatan metode air putih ini. Jadi apapun penyakitnya, itu selalu diobatkan hanya dengan air putih yang sudah didoakan dengan alif tadi. Dan ini sampai sekarang mungkin banyak yang tidak tahu apa sih karomah dari alif itu. Dan beliau sangat memahaminya. Beliau itu memiliki, ya bisa dikatakan karomah lah kalau istilah para kewalian. Sehingga beliau bisa menyembuhkan banyak penyakit hanya dengan tulisan alif itu dan air putih. Sosrokartono ini juga pernah berinteraksi lah dengan beberapa tokoh kebatinan Jawa yang saat itu juga terkenal, yaitu adalah Suryo Mentaram. Suryo Mentaram ini masih putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi ada dua tokoh spiritual. Jadi kalau di Bandung itu ada Sosrokartono, dan kalau di Solo itu ada Suryo Mentaram. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi tentang sejarah Suryo Mentaram ya. Dan juga ada Susmono ya. Susmono juga ada. Itu nanti kapan-kapan kita bahas lagi tokoh spiritualis ini. Jadi bisa dikatakan bahwa kebatinan Jawa ini banyak tokohnya. Tapi memang Sosrokartono ini agak berbeda karena beliau seorang ahli pengobatan, spiritualis, tapi juga seorang jurnalis
dan juga seorang pendidik. Nah, itulah kelebihan beliau. Surakartono ini juga punya ajaran namanya Caturmurti. Jadi Caturmurti itu antara ucapan, perasaan, dan tindakan itu harus sejalan. Jadi manusia yang sempurna menurut Surakartono itu adalah memiliki Caturmurti ini. Yaitu ketika dia berbicara, lalu dia merasakan, dan apa yang dia tindakan yang dilakukan itu sejalan, selaras. Itulah manusia yang sempurna. Sekarang banyak orang yang berkata-kata, ya kan, pendapat, tapi ternyata begitu dalam tindakannya itu tidak selaras. Jadi tidak sinkron antara ucapan dan perbuatan. Bagi Surakartono itu adalah bentuk manusia yang belum sempurna. Tapi manusia yang sempurna, manusia yang paling paripurna adalah manusia yang ucapan dan tindakannya dan perasaannya itu sejalan, selaras. Itulah manusia sempurna. Ada juga istilah sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Ini juga filsafat Jawa ya, yang sangat dalam maknanya, bahwa sugih tanpa bondo ini maksudnya adalah kaya hati. Bahwa kekayaan itu tidak dilihat dari punya mobil, punya rumah, punya harta yang banyak. Itu tidak dilihat dari situ, tapi lebih ke kaya hati. Kalau kita memiliki hati yang selalu ingin menolong sesama, selalu ingin berbagi pada sesama, selalu ingin memberi pertolongan kepada siapapun, disitulah orang yang memiliki sugih tanpa bondo. Banyak orang kaya, punya fasilitas, punya uang, punya harta, punya aset yang banyak, tapi tidak peduli dengan masyarakat sekitar, tidak peduli dengan orang yang menderita, tidak peduli dengan orang yang kesusahan. Bagi Surakartono itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang sugih. Nah itulah, jadi sugih tanpa bondo. Jadi sugih tanpa bondo itu adalah orang yang kaya hati. Ada juga digdoyo tanpa aji. Jadi Surakartono ini memang orang spiritualis Jawa ya, tapi beliau tidak punya ajian-ajian, tidak punya ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu kebal atau ilmu pesugihan atau ilmu pelet ya. Tapi beliau memang digdoyo tanpa aji itu benar-benar memasrahkan dirinya kepada Tuhan, pasrah secara total kepada Tuhan. Beliau mengobati orang yang juga bentuk kepasrahan. Tadi dengan laku spiritual, laku asketisme itu ya. Dengan hanya makan cabai dan air putih dan segala macamnya, dengan puasa-puasa yang sangat prihatin ya. Ternyata dari kepasrahan total itulah yang membuat kekuatan itu datang, pertolongan Tuhan itu datang. Nah, kalau istilah kata dalam agama Islam itu tawakal ya, lebih kepasrahan. Jadi sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Jadi benar-benar digdoyo tanpa aji itu benar-benar karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga istilah ngelurung tanpa bolo. Jadi ngelurung tanpa bolo itu maju tanpa pasukan. Jadi ya udah sendiri, individualis. Jadi benar-benar beliau itu berbuat baik itu tanpa mengharapkan adanya pengikut atau pasukan. Jadi benar-benar maju sendiri. Tujuannya adalah ya benar-benar idealisme beliau sendiri. Jadi bukan untuk mencari pamor atau bukan untuk mencari popularitas gitu ya, bukan untuk mencari pengikut, tapi beliau benar-benar maju dengan sendirinya. Ada juga menang tanpa ngasorake, jadi menang tanpa merendahkan lawan. Nah ini kan biasa di sekarang ini ya, kalau misalnya kita lihat pertandingan bela diri misalnya MMA itu kan, kalau menang itu langsung cywar ya kan, ada istilah cywar itu menjelek-jelekan lawan yang kalah. Ketika sebelum bertanding sudah cywar, sudah menjelek-jelekan, wah teknik kamu jelek, permainan kamu jelek gitu kan, kamu kasih kalahkan satu ronde. Begitu menang dia menjadi sombong, dia jelek-jelekan lawannya, bahkan mendorong lawannya, bahkan menghina-hina lawannya, tidak ada respect sendiri pada lawannya. Nah itu tidak ada dalam prinsip Surakartono, bahwa menang tanpa ngasorake. Jadi menang tanpa harus kita merendahkan lawan kita, menang tanpa harus kita menjatuhkan orang lain. Ada juga terima mawing pasrah. Terima mawing pasrah itu ridho ya, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi mau kaya, mau miskin ya terima saja. Nah menariknya Surakartono ini kan orang yang sangat cerdas, gajinya besar. Tapi beliau ini orang yang sangat pasrah. Beliau tidak menginginkan kekayaan. Bahkan rumah beliau itu masih ngontrak ya, di Bandung itu masih mengontrak. Saat itu Belanda melihat ke Surakartono ini adalah orang yang paling awal belajar di Belanda, di Eropa ya. Tepatnya di Belanda. Jadi sebelum Bung Hatta, Sultan Syahrir atau Tan Malaka itu berangkat kuliah di Belanda, Surakartono itu
orang pertama yang belajar ke sana, dan beliau menguasai tadi 17 bahasa itu, sangat cerdas, ilmu pengetahuan sangat bagus, bahkan gagal menjadi dokter gara-gara ada ketakutan dari pihak Belanda, salah satunya Stockholm Roger, agak takut. Jadi selama katanya Snok itu kalau selama ada dia di sana di Leiden itu, jangan harap Sosrokartono bisa lulus, jangan harap Sosrokartono bisa mendapatkan doktor. Dan dia merelakan tidak dapat doktor demi idealismenya. Dan ketika sampai ke Indonesia, beliau dengan kecerdasan yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa, bahkan beliau bisa mengobati orang yang sakit, bukan ratusan, tapi puluhan ribu orang bisa sembuh dengan metode tadi, dengan air putih itu. Ini membuat Belanda ini ketakutan, membuat Belanda ini banyak mengawasi pergerakan-pergerakan dari Sosrokartono itu. Tapi ya beliau hanya mengedepankan tadi, pasrah itu, ridho dengan apa yang Allah berikan. Jadi nggak apa-apa lah saya tidak dapat kekayaan, tidak masalah saya tidak dapat gelar doktor, tidak masalah saya tidak dikenal orang. Nah, disitulah beliau yang penting ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Suwung pamrih tebih ajrih, tanpa pamrih, tanpa khawatir. Nah, itu suatu bentuk prinsip hidup yang sangat luar biasa ya. Jadi pernah beliau mengobati salah satu masyarakat ya, mengobati banyak masyarakat di Langkat tadi, itu sampai pejabat daerah ingin memberikan mobil yang mewah dan putrinya yang cantik untuk dinikahkan dengan Sosrokartono. Tapi mobil itu, kata beliau, mobil ini saya terima dan saya kembalikan lagi. Dan beliau juga menolak tawaran putri cantiknya untuk dinikahkan dengan beliau. Jadi benar-benar konsep tidak pamrih itulah yang melekat menjadi prinsip yang beliau lakukan, bahwa menolong orang itu bukan untuk mencari kekayaan, bahwa menolong orang itu, menolong orang banyak, mengabdi pada masyarakat itu bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari perempuan, tapi tujuan utamanya adalah semata-mata mencari ridha Allah. Karena apa? Karena melayani Allah, salah satu caranya adalah dengan melayani hamba-hambanya. Melayani umat manusia itu adalah bentuk pelayanan juga kepada Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan sekedar, mohon maaf, bukan sekedar hanya kita di masjid, lalu kita mengepel masjid, merenovasi masjid, atau kita mengumpulkan kotak amal untuk masjid. Tapi bentuk melayani Tuhan itu juga bisa dengan kita melayani kemanusiaan, menolong orang banyak, menolong hamba-hamba Tuhan. Itu yang paling penting. Ada juga istilah anteng-manteng. Jadi seperti anteng itu apa ya? Tenang ya. Manteng itu seperti ini, manteng, fokus. Jadi beliau katakan bahwa kita itu harus tenang dalam menjalani hidup, harus fokus terhadap apa yang kita jalankan, apa yang kita yakini. Jadi benar anteng-manteng. Jadi benar-benar tenang dalam hidup dan juga fokus terhadap apa yang kita yakini, fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Itu akan mendapatkan namanya sugeng jeneng, atau yang disebut kesentosaan atau rahmat Allah. Mungkin ini setara dengan perkataan Anthony Robbins ya, seorang motivator terbaik sedunia, bahwa seseorang yang konsisten, seseorang yang fokus dan komitmen dengan apa yang dia perjuangkan, maka Tuhan akan bekerja untuknya, atau alam semesta ini akan mendukungnya. Nah, itu sugeng jeneng itu seperti itu. Kalau kita sudah tenang dan kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan dan fokus terhadap apa yang kita pilih, maka rahmat Allah akan turun. Sugeng jeneng itu. Nah, itulah filosofi dari ajaran Sosrokartono yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Itu saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.